Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali berulah dengan melakukan penyerangan terhadap warga sipil di Duga, Papua yang menewaskan 10 orang dan 2 orang lainnya luka-luka pada Sabtu 16 Juli lalu. Tentunya ini sudah saatnya negara tegas dalam mengusut tuntas perbuatan biadab para kelompok teroris ini. Karena memang selama ini pemerintah sudah berupaya untuk bisa melakukan pendekatan pembangunan kesejahteraan dan juga pendekatan teritori untuk bisa meredam aksi keji dari kelompok kriminal bersenjata. Lalu strategi ampuh apa lagi yang tentunya ini bisa dilakukan untuk bisa menghentikan kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh kelompok separatis ini? Kita akan bahas dalam Dialog Indonesia Bicara edisi kali ini bersama saya Ardianto Wijaya. Dan ada sejumlah narasumber yang nantinya tentu kita akan ajak diskusi malam hari ini terkait dengan topik mengusut teror kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Malam hari ini kita sudah tersambung via telepon bersama dengan Koni Rahakundini Bakri, analis militer dan strategi pertahanan melalui sambungan telepon. Bu Koni, selamat malam, salam sehat, damang Bu Koni. Selamat malam, damang atur nuhun. Ya, baik, dengan Jaya di studio Bu Koni, kita berjumpa lagi meskipun via telepon malam hari ini. Yang ini saya tanyakan. Mohon maaf Pak Jaya. Iya, baik. Bu Koni, yang ingin saya tanyakan mengapa hal ini terus terjadi padahal memang pendekatan lunak ini sudah dilakukan oleh pemerintah, TNI, Polri untuk bisa meredam tentunya terkait dengan aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis ini. Perlukah dievaluasi terkait dengan pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah, TNI, Polri ini, Bu Koni? Saya kira begini, pertama kalau dilihat langkah-langkah pemerintah utamanya melakukan pendekatan kemanusiaan, pendekatan kesejahteraan itu tidak salah. Tetapi menurut saya tidak lengkap, ya kan? Karena kalau kita lihat kasusnya mereka ini kan sudah sangat lama ya. Kalau OPM itu dibandingkan dengan Aceh misalnya GAM, jauh sudah lebih lama. OPM itu sudah dari tahun 1963-an. Nah kebetulan juga saya itu baru terlibat di Dewan Kawan Nasional membahas ini. Salah satu isu strategis yang memang menurut kita paling menonjol adalah isu Papua. Karena berkembangnya konflik ini baik di Papua dan Papua Barat, ya kan. Kemudian ada penemuan kita dan kita sudah tahu bersama bahwa sebenarnya juga salah satu masalahnya adalah penggunaan istilah. Menurut kami istilah KKB itu ya kan harus diganti menjadi KSTP gitu loh. Jadi betul-betul keterlibatan TNI dalam merumuskan tindakannya untuk melakukan apa di kasus terorisme dan separatisme Papua itu lebih jelas. Itu pertama. Yang kedua, mungkin yang paling penting adalah langkah yang kita mesti ambil, misalnya saja bagaimana konflik separatisme di Aceh dulu itu kan selesai cepat ya, dibandingkan sekali lagi dengan Papua ya. Aceh itu 76 sampai 2008. Terus kita ambil lagi contoh misalnya di North Island, Sinn Féin. Jadi menurut saya langkah itu harus ditunggal. Satu, pendekatan kemanusiaan dan kesejahteraan. Dua, harus ada perundingan konsesi politik. Apa maksudnya? Adalah memasukkan kelompok pemberontak ini ke dalam sistem pemerintahan lokal. Jadi sama seperti di Aceh, buatkan saja partai lokal, sehingga pertentangan itu dipindahkan ke meja politik. Ya kan? Toh nanti ada pemilihan secara demokratis yang bisa membuktikan mereka itu bisa mengurus dirinya sendiri atau masyarakatnya sendiri atau tidak. Nah, jika partai lokal itu tidak bisa memerintah atau mereka gagal, otomatis mereka akan kehilangan legitimasi. Sehingga negara pun bebannya itu akan berkurang, itu menurut saya. Tapi sekali lagi yang mesti kita tekankan juga adalah tadi bagaimana sebenarnya masalah keamanan ini adalah perbuatan kriminal ekstrim, ya kan? Kemudian harus direspon dengan operasi militer dan operasi penegakan hukum. Tapi kan ini harus skalanya waktunya juga terbatas gitu loh, nggak bisa terus gitu kan? Jadi intinya adalah bagaimana kunci kuat pemberontak itu ada pada dukungan masyarakat setempat, sehingga dengan adanya tawaran perundingan gitu kan. Kemudian kelihatan bagaimana mereka memerintah, ya kan, dukungan lokal ke pemberontak itu akan semakin melemah menurut saya. Atau mereka akan ribut atau ramai sendirilah yang mengurus dengan partai mereka, daerah mereka sendiri dan mendorong pemberontak itu ke meja perundingan. Saya pikir itu menjadi sangat penting gitu dan menjadikan energinya menjadi positif untuk semua pihak ya. Yang penting kan menjadi energi positif bagi semua pihak, karena kalau sekarang kita pakai terlalu keras dianggap nanti terlalu militeristik, ya kan? Tapi terlalu diberikan juga cara-cara sekarang kok nggak efektif, kan begitu pertanyaannya.
Artinya kalau berbicara terkait dengan Anda tadi mengatakan ada beberapa pendekatan yang mungkin bisa dilakukan, salah satunya perundingan. Apakah ini tidak cukup dengan dialog-dialog damai yang selama ini sudah dilakukan pemerintah, atau memang justru saatnya ini kita menerapkan pendekatan semi militer, atau seperti apa yang terbaik sebetulnya, Teh Kony? Itu dua arah, nggak bisa salah satu. Jadi gini, meningkatkan pembinaan teritorial itu berbasis kearifan lokal. Yeah. Jadi bagaimana dukungan rakyat dalam pembangunannya. Kemudian bagaimana melakukan penegakan hukum. Bagaimana operasi dioptimalkan, bagaimana kemudian memperatasan terhadap pelaku terorisme tadi. Intinya menyalurkan aspirasi juga kewilayahan yang buntu gitu loh. Kemudian melanjutkan misalnya operasi damai Kartens dan operasi penegakan hukum ya, yang persuasif dan humanis. Sehingga, tapi juga itu paling penting, yang tadi saya sampaikan, coba saja diberi mereka saluran berpolitik yang jelas. Yaitu tadi, buat aja partai lokal seperti di Aceh. Toh kita punya pengalaman dengan Aceh gitu loh. Dan itu efektif banget gitu. Nah, tapi dari faktor militernya sendiri, nomenklatur KKB itu harus menjadi KSTP gitu. Karena apa? Itu akan meningkatkan juga peran TNI dalam undang-undang terorisme, yang kemudian membuat TNI juga posisinya jelas. Karena kalau sekarang ya, misalnya korbannya semakin masif, udah gitu semakin acak. Jadi memang harus dibuat tindakan tegas oleh negara, tapi sekali lagi, menurut saya juga ada isu di dalam tadi, mengganti nomenklatur KKB menjadi KSTP itu menjadi sangat penting. Kalau enggak, menurut saya TNI juga serba salah untuk dia terjun terus gitu. Oke, mengganti penyebutan tadi ya, KSTP, kelompok separatis teroris bersenjata, begitu Teh Kony ya? Iya, betul. Iya. Baik, artinya selama ini kalau berbicara terkait dengan pendekatan yang sudah dilakukan, Panglima komitmen untuk bisa sedikit mengurangi begitu pendekatan militer, berubah menjadi dari tempur menjadi pendekatan teritorial. Begitupun juga yang sudah dilakukan oleh Kasat, artinya ini juga penguatan dari Babinsa, Korem. Apakah ini juga cukup efektif begitu Teh Kony? Atau seperti apa menurut Anda? Menurut saya sih itu sebuah langkah strategi yang sudah pendekatannya sudah bagus, tidak salah. Tetapi yang seperti saya sampaikan di awal tadi tidak lengkap. Karena sekali lagi harus merujuk pada penyelesaian konfliknya kan. Yeah. Betul nggak? Itu kan inti utamanya. Okay. Nah, langkahnya itu harus ditunggal. Jadi tadi yang saya sampaikan, pendekatan kemanusiaan kesejahteraan itu harus juga diberikan dalam rangka perundingan konsensi politik ya. Bukan artinya mereka hanya berunding, tapi kemudian menyalurkan kelompok pemberontak ini ke dalam sistem pemerintahan lokal. Menyalurkan yang aspirasi kewilayahan yang buntu tadi, kemudian ke dalam partai-partai. Sehingga seperti di Aceh, pertentangan itu dipindahkan ke meja politik. Jadi kita jadi less complicated gitu mikirin mereka. Gitu loh menurut saya. Dan mereka pun aspirasinya kan tercapai. Karena jangan salah ya, kalau kita reverse sebenarnya gerakan mereka, kita lihat mereka tuh lahirnya seperti apa. Ini kan lahir tahun 63. Slogan mereka mungkin kita sudah lupa ya. Tahun 63 itu slogan mereka, kami tidak mau kehidupan modern. Nah, menurut saya dengan pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan banyak orang yang sangat kagum dengan pembangunan Papua sekarang, dari situ saja sudah ada pertentangan di antara mereka. Satu ingin terlibat dengan slogan tidak mau menerima modernisasi. Di lain sisi ada orang yang sangat merasa mereka ditinggalkan misalnya. Iya kan? Okay. Nah, pertentangan semacam itu kok jadi urusan kita gitu. Udah biarkan saja kembali ke mereka dengan disalurkan mereka memiliki partai-partai sesuai perpecahan di antara mereka gitu loh. Kan mereka juga pecah, nggak satu suara, kita tahu semua gitu loh. Baik, memberikan ruang begitu, tapi tidak terlalu beresiko begitu ya Teh Kony ya, melihat apa yang Anda sebutkan tadi, perundingan, memberikan sedikit ruang terhadap kelompok untuk bisa berdiskusi, untuk bisa mendirikan partai politik lokal begitu, Teh Kony. Saya kira malah itu akan menyalurkan aspirasi politik mereka. Tapi sekali lagi TNI pun sendiri gitu kan, itu sudah harus dipersenjatai dengan undang-undang yang sangat jelas. Artinya kita harus merumuskan dan menentukan revisi undang-undang terorisme yang untuk lebih memenangkan peran TNI. Karena terus terang deh, kalau saya jadi TNI saya bisa bayangkan posisinya itu serba bingung sebenarnya, gitu loh. Ya kan? Dan itulah kenapa dari panggilan nama pun itu harus berubah. Dan bagaimana kemudian program-program pemerintah itu dalam pembentukan DOB yang lebih difokuskan pada 7 wilayah adat misalnya, itu diwujudkan. Tapi mungkin pertanyaan berikutnya, apakah pernah misalnya Kemdagri atau Pak Menteri Dalam Negeri kita, Pak Jenderal Tito, pernah mengajak dialog resmi mereka gitu? Apa sih gitu? Dialog yang terbuka, dan itu tadi memberikan aspirasi. Cobalah kalau Anda seperti kami perlakukan dengan seperti GAM, gimana sih gitu loh. Punya partai sendiri gitu kan, Anda mengatur Anda sendiri. Karena gini, saya politik mereka tuh banyak. Ada ULMWP, ada KNPB, ada WPNCL, ada NRFPB, ada AMP. Itu saja udah bisa jadi 5 partai. Betul nggak? Baik. Nah sudah, biarkan mereka terus menyalurkan aspirasi dari partai-partai tersebut.
Baik, nanti kita akan masih berbincang terkait dengan bagaimana tanggapan Bu Kony ini terkait dengan ada beberapa hal yang menjadi sorotan saat ini terkait dengan peredaran senjata lalu akses persenjataan yang nanti kita akan bahas. Teh Kony, kita akan jeda dulu, tapi kita akan bahas usai jeda, saudara. Tetaplah bersama kami di Dialog Indonesia Bicara TVRI, kami kembali saat lagi. Ya, tentunya malam hari ini kita masih membahas terkait dengan mengusut teror kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Kalau tadi data menyebutkan ada 44 serangan yang terjadi dengan korban 26 warga sipil meninggal dunia, 26 warga sipil yang terluka, dari TNI juga 7 orang prajurit gugur, 12 terluka, dan dari Polri 1 orang personil gugur dan 2 terluka. Ini tentunya menjadi keprihatinan kita karena kembali terulang peristiwa ini. Sudah bersama kami di studio 4 TVRI yang sudah bergabung bersama kami malam hari ini, Bang Dev Laksono, anggota Komisi 1 DPR RI. Bang Dev, salam sehat. Salam sehat. Terima kasih. Sehat. Alhamdulillah sehat juga. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini dan datang langsung di studio 4 TVRI. Yang sudah bergabung juga via daring malam hari ini ada Pak Theo Litaai, tenaga ahli utama KSP. Pak Theo, selamat malam. Salam sehat Pak Theo. Selamat malam Mas Jaya. Baik, terima kasih. Malam. Ya. Dan juga masih tersambung via by phone bersama dengan Bu Kony Rakundini Bakri, analis militer dan strategi pertahanan. Bu Kony masih bergabung bersama kami ya, Bu? Masih selamat malam Pak Dev dan semuanya. Malam Bu Kony. Baik. Yang pertama sebelum saya akan kembali ke Bu Kony dan juga ke Pak Theo, saya akan ke Bang Dev. Bang Dev, ini kembali terulang ada 44 kalau berdasarkan data kami serangan yang terjadi dan sejumlah prajurit gugur, warga sipil yang tentunya menjadi keprihatinan bagi kita semua. Artinya apakah memang ada solusi konkret yang ditawarkan oleh DPR untuk agar serangan dari KKB atau terorisme ini tidak terulang kembali? Kalau tadi Teh Kony sudah menjelaskan ada beberapa solusi, salah satunya yang termasuk menjadi yang menarik adalah dari Teh Kony adalah melibatkan dalam perundingan atau pelibatan partai politik lokal begitu. Anda menyebutnya seperti apa kalau DPR? Ya, itu salah satu opsi yang bisa kita gunakan untuk melanjutkan komunikasi yang intens gitu ya. Mengingat ini 44 itu tahun ini aja ya. Ya, untuk 2022. 2022 itu sudah 44 itu TNI sipil dan semuanya. Nah, itu kan jumlah itu akan terus bertambah bila konflik itu terus memuncak. Jadi memang perlu banyak pendekatan-pendekatan dan juga karena selama ini pendekatannya pendekatan militeristik, pendekatan represif, pendekatan ekonomi, mengucurkan dana banyak-banyak, terbukti tidak efektif. Bahkan yang justru yang terjadi malah meningkatnya korupsi di Papua. Bahkan tadi siang ya saya baca bahwa ada satu bupati yang melarikan diri menggunakan ojek nyebrang ke PNG, Papua Nugini. Nah, akibatnya pengawalnya 3 orang polisi ditahan karena terlibat. Dan ini akan terus berlanjut. Dan kita juga lihat dan secara statistik saja
jumlah tingkat kemiskinan Papua tertinggi di Indonesia. Lebih dari 1/4 masyarakat Papua itu hidup di bawah garis kemiskinan. Tingkat literasi termasuk terendah. Lalu akses ke permodalan, ke kue pembangunan sangat minim. Nah, hal inilah yang mesti terus diperbaiki ke depan, meningkatkan sumber daya manusianya sendiri, membangun semangat nasionalisme, dan itu tidak bisa hal mudah. Itu membutuhkan kerjasama yang intens dan melibatkan seluruh elemen, baik dari dalam negeri dan juga dari luar negeri. Karena ya selama OPM ini atau kelompok kriminal bersenjata KKB itu masih terus beroperasi, mendapat dukungan dana, dukungan logistik, dukungan dana dan dukungan logistik begitu. Ya, dan itu sudah diusut juga oleh DPR begitu ya. Sudah, dan bahkan lembaga intelijen pernah menyatakan secara terbuka kepada kami bahwa mereka itu didukung oleh aparatur pemerintah daerah. Oknum aparatur. Saya nggak bisa mengatakan siapa, tapi itu fakta itu data itu disampaikan kepada kami. Dan juga kita terus meminta agar diusut mereka itu siapa-siapa saja. Mereka itu kenapa berbuat begitu ya? Kenapa? Karena untuk mengalihkan perhatian baik pemerintah pusat, aparat keamanan terhadap buruknya kinerja dan juga perbuatan-perbuatan korupsi mereka. Bisakah ini diakhiri, Bang Dev? Ya bisa, pasti bisa. Secara terbuka berarti artinya begitu. Bisa. Ya itu makanya Gakum itu harusnya diadakan. Penegakan hukum, penegakan HAM juga harus ditegakkan. Jadi memang bila mana ada aparat yang terlibat dari pelanggaran HAM ya harus diusut. Nah, begitu juga sebaliknya. KKB itu mereka jelas melanggar HAM dan mereka membunuh, meneror, membakar, menghancurkan. Itu kan tindakan pidana semua. Nah, itu sudah tindakan teroris yang harus diusut sampai selesai. Baik, menarik tadi kita sebelum ke Pak Theo, saya akan ke Bu Kony kembali. Bu Kony, artinya kalau berbicara terkait dengan tadi yang sudah dinyatakan oleh Bang Dev, ada tadi sempat saya singgung terkait dengan pendanaan, terkait dengan suplai dari persenjataan oleh KKB. Anda melihatnya seperti apa, Bu Kony? Saya kira begini ya, sebenarnya Presiden itu kan punya lembaga yang sangat concern dan memberi masukan tiap saat kepada Presiden, dan kebetulan beliau itu ketuanya ya. Itu Wantanas, Dewan Keamanan Nasional atau DKN lah kita sebut. Nah, itu tuh sudah sangat kita sampaikan, isu strategisnya, analisa resikonya, dampak kecenderungannya, implikasinya gitu. Saya kira Presiden juga pasti harus bisa melihat dengan pasti mengundang misalnya Sekjen Wantanas. Misalnya satu hal yang paling urgent menurut saya, penyelundupan senjata api. Senjata api itu jelas datang dari PNJ. PNJ kan nggak mungkin dari PNJ-nya langsung. Apakah datang dari Australia, datang dari mana, itu mesti turun tangan. Kedua, politik yang saya sampaikan tadi, WLMWP, KNPB, WPNCL, kemudian NRFPB, ARNP, itu melakukan semua internasionalisasi Papua. Sehingga Kementerian Luar Negeri pun harus aktif dilibatkan untuk counter berita ini. Ya kan? Karena saya merasa begini, konflik Indo-Pasifik itu hanya 3 hal. Apakah isu Taiwan, apakah isu Laut Cina Selatan, apakah isu Papua. Masalahnya tinggal waktu dan kapan dia bergeser dari aktual ke faktual atau dari faktual ke aktual. Hanya itu aja. Nah, yang paling penting adalah yang terakhir tadi. Kenapa ada yang bilang sama saya, biar aja Bu namanya KKB, biar polisi yang di depan gitu, karena undang-undang terorisme belum beres. Nah, ini juga lucu. Jadi kita berlindung di balik istilah, padahal sudah jelas TNI mesti turun. Kenapa saya rasa KKB sudah bisa tidak digunakan lagi istilah itu? Karena mereka itu menuntut wilayah Papua merdeka. Sehingga istilah KKB tidak relevan lagi. Diperlukan payung hukum untuk menetapkan gerakan tersebut memang gerakan terorisme, separatisme gitu. Dan itulah akan mendorong kemudian nama dirubah, kemudian undang-undang terorisme untuk TNI diberikan peran yang lebih jelas. Saya kira itu jawabannya. Selain tadi ya partai-partai politik. Baik, saya akan langsung ke Pak Theo. Apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Bu Kony, artinya istilah KKB, kalau beberapa menteri ini sudah menyebutkan kelompok separatis bersenjata, bahkan Pak Mahfud juga sudah terang-terangan ini kelompok teroris, bukan saudara kita begitu. Artinya Pak Theo, bagaimana respon dari pemerintah yang tentunya sudah berupaya melakukan berbagai pendekatan lunak begitu, artinya dan juga pendekatan dari kesejahteraan pembangunan serangan teritori. Artinya seperti apa merespon apa yang sudah diungkapkan oleh Bu Kony tadi, agar memang diperlukan payung hukum untuk bisa merubah sebutan dari KKB ini, nggak pada akhirnya nanti berujung pada revisi Undang-Undang Terorisme, Pak Theo? Pada dasarnya hal ini kan sebenarnya sudah kita bahas ya sebelumnya, Mas Jaya, mengenai soal posisi kelompok ini sebagai pelaku tindak terorisme di
Papua. Dan saya kira rekan-rekan di BNPT juga sudah sangat clear mengenai hal itu. Jadi ini sebenarnya cuma soal untuk tindak lanjutnya seperti apa, tentu berada di luar kewenangan kami. Tetapi hal ini sudah pernah kita bicarakan cukup jelas. Oleh karena itu kami memandang bahwa ini adalah kelompok yang memang merupakan kelompok teroris separatis di Papua. Karena kelompok di wilayah ini memang memenuhi kategori untuk kategori-kategori tersebut. Jadi sebenarnya sudah cukup jelas itu, Mas. Tinggal kita tindak lanjuti seperti apa, tentu perlu ada pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini. Apakah memang dibutuhkan perubahan pada undang-undang atau dilakukan penyesuaian ataupun langkah-langkah yang secara khusus untuk wilayah Duga ya, karena 2 kali kasus yang besar itu terjadi di Duga, sehingga mungkin dibutuhkan semacam satu operasi yang khusus ya, jadi satu operasi yang khusus dalam rangka penanganan masalah ini. Baik, operasi khusus begitu ya Pak Theo, tadi salah satu solusi yang mungkin ditawarkan. Saya akan Bu Kony karena Bu Kony juga waktunya terbatas, akan melanjutkan aktivitas lain. Bu Kony, artinya kalau berbicara operasi khusus di Duga Papua, apa solusi yang mungkin ditawarkan? Penambahan pasukan diperlukan atau seperti apa? Pembentukan Satgas lagi atau seperti apa Bu Kony? Pertama saya mohon izin kepada Pak Theo dan Pak Dev ya, saya harus pamit duluan. Tetapi intinya kalau saya ditanya kuncinya kembali kalau apapun yang kita buat sekarang hanya bersifat reduktif gitu kan, tidak menjadi menyelesaikan masalah secara keseluruhan. Itu menurut saya kita harus hindari. Karena kenapa saya bilang tadi belajar dari GAM, belajar dari bagaimana kita menyelesaikan Aceh dengan partai politik. Sama seperti misalnya isu IRA itu dulu di Irlandia juga selesai dengan seperti itu. Saya kira sudah waktunya juga diberlakukan kepada Papua, gitu kan. Kemudian melanjutkan operasi damai Kartens itu menjadi penting karena itu adalah operasi penegakan hukum dengan mengedepankan pola persuasif. Tapi ada yang paling inti yang menurut saya tadi saya sampaikan. Istilah KKB itu menjadi unsur penting untuk diganti menjadi KSTP. Sangat penting. Karena sekarang TNI itu menjadi serba salah di sana. Jadi aneh kalau TNI akhirnya sifatnya cuma tidak bisa tegas gitu. Karena gini, harus holistik pendekatannya dan selesaikan akar masalah. Dan ini yang menurut saya nggak selesai akar masalahnya. Jadi akar masalahnya nyatakan saja mereka KSTP, kemudian izinkan mereka punya partai lokal dan mereka saling berperang di situ. Mereka sendiri sudah akan pasti berantem sendiri di situ. Ya, di lain sisi kita merumuskan ketentuan revisi undang-undang terorisme untuk peran yang lebih jelas, bukan lebih banyak ya, tapi peran lebih jelas. Karena TNI itu kalau judulnya kriminal bersenjata dia nggak bisa masuk, dia pasti di belakang. Karena judulnya saja kriminal gitu. Beda dengan separatis dan teroris. Saya kira itu saja intinya dan terima kasih banyak. Sekali lagi saya mohon maaf kepada Pak Theo dan Pak Dev. Saya harus berangkat duluan karena ada rapat penting. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih banyak ya. Baik, terima kasih Bu Kony sudah berdiskusi malam hari ini bersama kami. Sehat-sehat selalu Bu Kony, selamat malam. Iya, terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa nanti Bu Kony. Ya, tentunya kita masih berdiskusi bersama dengan Bang Dev dan juga Pak Theo malam hari ini yang sudah tersambung via daring. Usai jeda kita akan lanjutkan saudara, masih membahas terkait dengan mengusut teror dari kelompok separatis bersenjata di Papua. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Indonesia Bicara TVRI. Malam hari ini kita masih berdiskusi terkait dengan kejadian yang tentunya ini menjadi perhatian dari kita pada hari Sabtu kemarin terkait dengan aksi kriminalitas atau aksi keji yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata atau kelompok kriminal bersenjata KKB. Malam hari ini kita masih bersama dengan Bang Dev Laksono, anggota Komisi 1 DPR RI dan juga Pak Theo Litaai, tenaga ahli utama KSP. Pak Theo masih bergabung bersama kami ya Pak Theo ya? Masih Bu Jaya. Baik, sebelum saya akan ke Pak Theo kembali, saya akan ke Bang Dev. Artinya Bang Dev ini butuh langkah terobosan
ataupun juga mungkin ada pendekatan-pendekatan yang lain yang mungkin bisa dilakukan untuk bisa menghentikan dari kelompok separatis bersenjata. Tapi memang optimis hal ini bisa dihentikan begitu? Saya optimis, itu masih ada harapan, ya. Masih ada harapan untuk kita bisa membuka komunikasi. Melihat sejarahnya sudah lama. Sejarah sudah lama, kita lihat aja ya, Aceh kita yang segitu kerasnya perpecahan dan melibatkan banyak tokoh GAM ya, baik dari dalam negeri, dari luar negeri. Saya pernah juga sempat diskusi sama ada tokoh-tokoh GAM yang bermukim di Malaysia, bermukim di Eropa, itu bahwa mereka tuh menganggap kekejaman pemerintah, pembatasan akses ekonomi segala macam. Tapi bisa juga ada titik temunya. Bahkan sekarang aja di DPR RI ada beberapa yang mantan pejuang GAM, mereka pertempur GAM, bisa akhirnya sekarang masuk bersama-sama memikirkan bangsa Indonesia secara utuh. Nah, dan sama juga saya yakin di Papua, mereka itu yang sekarang sedang bertempur, yang bertempur baik di media forum-forum internasional ataupun juga bertempur di lapangan sebagai pejuang langsung. Itu pada saatnya kalau kita bisa menemukan titik temu, semuanya itu akan jenuh akan pertempuran. Tapi itu membutuhkan dukungan semuanya, dan bukan dukungan dalam negeri dan dukungan luar negeri juga. Jadi selama masih ada pemikiran-pemikiran dari luar negeri atau gerakan-gerakan untuk fundraising lah, gerakan-gerakan untuk terus menjelek-jelekan, pasti akan terus ada dukungan dana, dukungan logistik, dukungan intel, segala macam hal ke dalam para pejuang-pejuang bertempur ini, dan akan ada konflik. Nah, maka itu harus dipotong semua itu. Nah, pemerintah Indonesia kepada pemerintah asing, ya baik di Inggris apa di Belanda, semua menjalin komunikasi dan tidak ada satupun kata dari pemerintah tersebut mengatakan bahwa mendukung kemerdekaan Papua. Mereka semua tidak melihat bahwa Papua itu adalah bagian terpisah dari Indonesia. Masih ada beberapa negara, Vanuatu contohnya begitu, yang mempersalahkan karena mereka itu lebih karena ras Melanesianya ya. Nah, tapi justru negara-negara yang besar yang tempat di mana mereka itu menggunakan forum-forum berbicara, itu tidak ada satupun yang mengatakan mendukung. Artinya dunia internasional harus tahu bahwa kelompok ini adalah kelompok teroris begitu. Nah, itu lagi kembali lagi ke revisi penyebutan tadi Bu Kony katakan berarti, Bang Dev ya. Saya sih dari awal memang menyebutnya selalu mereka ini adalah gerakan teroris. Karena dari awal mereka itu jelas mereka itu berjuang bukan untuk merenggut kepentingan ekonomi semata, akan tapi tujuannya untuk untuk disintegrasi bangsa. Nah, inilah makanya yang terus persamaan terminologi ini harus difahami oleh semuanya. Jadi tidak ada lagi perdebatan lagi bahwa mereka ini adalah kelompok teroris dan mereka ini bertujuan untuk memecah belah bangsa. Saya akan ke Pak Teo. Pak Teo, artinya kalau berbicara terkait dengan beberapa hal yang tadi sudah diungkapkan oleh Bang Dev, ini dunia internasional juga tentunya harus tahu begitu bahwa kelompok kriminal bersenjata, separatis bersenjata ini adalah kelompok terorisme begitu. Dan agar memang tidak ada beberapa pihak yang sengaja untuk bisa melakukan sedikit meminta tolong kepada beberapa negara lain begitu, salah satunya yang mungkin yang menjadi yang selalu mempersoalkan adalah Vanuatu tadi yang sudah kita sebutkan bersama. Artinya bagaimana negara bisa tegas untuk bisa menyebarkan kepada seluruh negara atau dunia internasional bahwa KKB ini adalah kelompok teroris begitu. Artinya bukan bagian dari negara karena memang menginginkan separatisme atau memisahkan diri dari Indonesia begitu, Pak Teo. Iya, Mas Jaya, ini merupakan hal yang sangat strategis ya. Jadi penting sekali untuk diperjelas kepada dunia internasional mengenai hal-hal yang dilakukan oleh kelompok-kelompok bersenjata yang melakukan teror di Papua. Dan oleh karena itu pemerintah telah membentuk satu tim yang memang melakukan fungsi-fungsi komunikasi baik secara nasional maupun internasional untuk bisa memperjelas mengenai setiap persoalan yang terjadi di Papua, dan sehingga media juga bisa dan negara-negara sahabat juga bisa memperoleh informasi tangan pertama yang valid. Dan itulah yang sekarang sedang dikerjakan oleh pemerintah, karena memang ini satu hal yang penting sekali memang untuk diperjelas agar informasi yang keluar mengenai Papua, mengenai Indonesia, mengenai pembangunan dan lain-lain itu tidak
dipelintir oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita ini hidup di dalam masyarakat yang kalau mau dikatakan post-truth society ya. Jadi kadang-kadang kebenaran informasi itu justru ditentukan oleh keinginan, bukan oleh akurasi berita. Dan ini sebabnya pemerintah memandang bahwa ini masalah yang serius dan ditangani secara sangat serius oleh pemerintah secara lintas instansi dengan leading sektornya pada Kementerian Polhukam dan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Baik. Oke, tadi Pak Teo katakan bahwasanya memang ada operasi khusus begitu yang karena memang Duga ini sebagai salah satu wilayah yang sering terjadi kekerasan oleh kelompok separatis bersenjata. Artinya Bang Dev kalau berbicara terkait dengan menambah kelompok operasi khusus begitu di Duga, inikah apakah juga sebetulnya menambah kekhawatiran terkait dengan penambahan pasukan atau seperti apa Danila? Kalau saya pribadi, apalagi dengan dibentuknya 3 provinsi baru dan juga pasti akan ada pembentukan aparat pemerintah baru ya dan juga kabupaten ataupun kecamatan. Nah itu perlu dibentuk kesatuan teritorial baru. Nah, ya, mungkin di Duga dibentuk kodim khusus di wilayah di sana, terus juga dengan koramil-koramilnya juga dipertebal. Penguatan teritori kembali lagi ya. Jadi itu kalau pandangan saya ya, bahwa itu perlu untuk dibentuk di seluruh provinsi Papua. Jadi sampai dengan koramil bahkan sampai pos-pos militer itu semua dihidupkan sehingga tidak lagi berdasarkan satgas-satgas. Karena satgas itu kan fungsinya temporary. Terus juga pertama satu satgas dengan satu satgas yang lain mungkin komunikasinya kurang baik karena semuanya memiliki unit di atasnya. Agar tidak terlalu banyak satgas begitu yang dimaksud? Salah satunya juga. Nah, jadi sementara dia tetap pendekatan teritorial, tapi tetap harus dikedepankan pendekatan humanisme. Selama kita masih menggunakan sistem represif seperti Orde Baru yang lampau, itu pasti tidak akan selesai. Itu hanya mungkin meredam persoalan 1-2 hari, sebulan 2 bulan, tapi nanti begitu udah agak reda muncul lagi. Artinya kalau semi militer seperti apa? Tetap represif tapi ada humanis begitu? Bukan, yang dilakukan, jadi bukan sistem represif. Ya, tetap itu presence. Jadi kehadiran daripada personel TNI itu terasa dan terlihat sehingga biar gimana pun itu bisa lebih memantau dan juga pendekatan humanis. Jadi membantu perkebunannya lah masyarakat setempat, lalu mendorong untuk pendidikan, hal itulah terus yang dikedepankan. Akan tapi menjalin hubungan yang batin antara personel TNI dengan masyarakat setempat. Masyarakat setempat itu yang juga komitmen dari Kasat Dudung begitu ya, pendekatan humanis bersama dengan masyarakat. Kita masih akan bahas tentunya di malam hari ini masih terkait dengan mengusut teror kelompok separatis bersenjata atau KKB di Papua, masih bersama dengan Bang Dev dan juga Pak Teo yang tersambung via daring malam hari ini. Tetaplah bersama kami kembali saat lagi. Ya, tentunya berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat Papua ini menjadi fokus utama dari pemerintah saat ini seperti yang tertuang dalam instruksi Presiden nomor 9 tahun 2021 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan juga Papua Barat, dan Presiden Joko Widodo juga berulang kali berkunjung ke Papua untuk bisa memastikan pembangunan dari infrastruktur dan juga pemerataan kesejahteraan berjalan dengan baik. Masih bersama dengan Pak Teo dan juga Bang Dev malam hari ini. Pak Teo, artinya ketika memang pendekatan apapun ini sudah dilakukan dan dialog damai ini juga sudah dilakukan oleh pemerintah termasuk juga Pak Teo dan kawan-kawan begitu. Artinya solusi konkret apa yang tentunya dibutuhkan ketika memang banyak sekali warga sipil yang berjatuhan dan juga para prajurit yang gugur secara terus-menerus. Ini artinya kan butuh tindakan tegas tapi juga butuh pendekatan lain yang humanis juga Pak Teo. Pak Teo? Baik. Ya, silakan Pak. Pak Jaya, jadi sikap kita adalah tegas melakukan penegakan hukum. Kemudian pendekatan pembangunan kesejahteraan juga tetap dilaksanakan. Karena kalau kita berikan perhatian, kita perhatikan data-data yang ada, wilayah-wilayah yang banyak terjadi kekerasan ini
itu adalah wilayah-wilayah yang memang indeks pembangunan manusianya tertinggal, kemudian tingkat kemiskinannya tinggi, Pak Jaya. Jadi di dalam situasi yang semacam itu, kadang orang terdorong untuk mengambil keputusan sendiri dan melakukan aksi-aksi yang dirasakannya penting untuk menjawab kebutuhannya. Tapi kita tidak bisa membiarkan orang untuk dalam situasi semacam itu, apalagi kemudian menimbulkan korban dari masyarakat sipil yang tidak berdosa. Dan kita lihat dalam kasus terakhir, bahkan pemuka agama pun ya itu menjadi sasaran dari serangan, sesuatu yang sangat kita sesalkan. Jadi harus dua pendekatan dilakukan secara simultan, yaitu penegakan hukum secara tegas di satu sisi, dan kemudian di sisi yang lain melakukan tetap melanjutkan pembangunan kesejahteraan. Karena dengan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, diharapkan juga stabilitas di masyarakat juga akan bisa lebih tercipta. Itu bila kita melihat pada data wilayah-wilayah di mana masih ada titik-titik hotspot itu, Mas Jaya. Sementara Papua secara umum itu sebenarnya kondisinya aman, Pak. Jadi wilayah-wilayah di mana kegiatan ekonomi berjalan secara aktif itu sebenarnya kondisinya lebih tertib dan terjaga dengan baik. Gitu. Baik, ya. Tentunya pemerataan ekonomi ini menjadi sangat penting, termasuk juga berbagai upaya sudah dilakukan seperti yang Pak Theo katakan, Bang Dev. Artinya kalau berbicara terkait dengan program terbaru juga yang sudah disepakati DPR dan juga pemerintah, daerah otonomi baru Papua, 4 provinsi yang sudah disetujui DPR dan juga tiga provinsi baru. Jadi baru, Papua akan menjadi pecah jadi 4. Baik, akan pecah jadi 4. Artinya ini sebuah tantangan yang harus kita hadapi secara bersama, begitu? Dengan kondisi yang saat ini dibilang masih juga cukup mengecam gitu di beberapa daerah. Ya itu memang harapan kita sih dengan dibentuknya DOB ini, daerah otonomi baru ini bisa mempercepat pembangunan infrastruktur, terus juga membuka lapangan pekerjaan, memudahkan administrasi negara juga, dan juga memastikan semua masyarakat terlayani dengan baik, karena kan mengingat daerahnya begitu luas, dan juga sistem demokrasi tetap kita bina, kita pupuk. Nah, sekarang ini yang ke depan itu ya perlu peningkatan akan sumber daya manusianya. Ya, jadi ya sekolah-sekolah itu mulai dari tingkat SD sampai dengan universitas itu dibangun di setiap kabupaten, ya. Kalau minimal universitas negeri ada di setiap provinsi, terus SD SMP itu di tiap kecamatan atau tiap desa itu ada, terus juga SLTA itu minimal ada di setiap kecamatan. Itu sudah jadi program-program ke depan pemerintah, dan juga harus disesuaikan dengan daerah masing-masing sehingga bisa mengoptimalkan kemampuan masing-masing daerah. Nah, dan ini juga perlu melibatkan semua elemen, baik dari masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan juga pemuka-pemuka lainnya, agar bisa terus terjun ke sana. Dan di Papua ini juga dahulunya itu tidak pernah dibahas, tidak pernah muncul. Sekarang muncul terminologi seperti rambut lurus, rambut keriting, kulit gelap, kulit terang, atau kulit coklat. Nah, itu yang dulunya itu tidak ada, sekarang muncul. Sehingga sepertinya ingin membuat pisah antara masyarakat pendatang dengan masyarakat asli. Makanya itu yang tentunya kita tidak harapkan bersama begitu. Makanya muncul singkat OAP, orang asli Papua. Kan dulu tuh nggak ada seperti itu. Jadi sepertinya tuh didorong untuk dipisah-pisahkan. Nah, itulah yang harus kita hindari dan harus kita lepaskan, bahwa kita harus ingat bahwa kita semua ini adalah orang Indonesia. Kita ini cinta NKRI. Apapun kita, dimanapun kita lahir, paspor kita tuh tetap lambangnya Garuda, gitu. Nah, KTP aja kan sekarang satu KTP untuk seluruh Indonesia. Nah, ya inilah yang harus kita ingatkan kepada masyarakat, khususnya di masyarakat yang ada di Papua, bahwa kita semua sama. Torang semua bersaudara. Nah, itu memang nggak bisa mudah, apalagi dengan permasalahan akses ke ekonomi, permasalahan peradilan, gitu-gitu, terus juga tingkat represif dari aparat. Nah, hal ini yang terus memicu terus terjadinya konflik dan yang menyebabkan permasalahan yang ada hari ini. Oke, tentunya kita berharap bersama bahwasanya penegakan hukum tetap berjalan.
tindakan-tindakan humanis, represif ini menjadi salah satu fokus utama. Selain juga pemerintah juga berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi yang sudah diungkapkan oleh Bang Dev. Pak Theo, terakhir apa yang mungkin Anda sampaikan terkait dengan tentunya kita berharap ini kasus ini tidak berkepanjangan begitu, aksi teror atau aksi kriminalitas yang dilakukan kelompok separatis untuk sama-sama kita sudahi begitu, tapi juga butuh komitmen dari pemerintah tadi Bang Dev katakan untuk bisa memenuhi apa yang tentunya sudah diharapkan oleh masyarakat Papua. Bang Theo, Pak Theo. Terima kasih Pak Jaya, saya kira menjadi tugas dan komitmen kita semua untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban di tanah Papua agar momentum pembangunan kesejahteraan tetap terpelihara, sehingga kita bisa terus melanjutkan usaha-usaha untuk meningkatkan kondisi kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara luas. Di sisi yang lain, kita perlu untuk bersama-sama bersatu di bawah semangat untuk memajukan pembangunan di tanah Papua. Tadi Pak Dev mengatakan bahwa orang semua bersaudara, itu penting sekali untuk kita ingat dan kita pegang, dan juga satu hal yang penting Pak Jaya untuk kita berikan perhatian bahwa yang terjadi ini semuanya di antara kita dan kita sebagai sesama warga negara Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita pulihkan kehidupan kita bersama sebagai sesama warga bangsa Indonesia ini untuk memajukan kehidupan, kualitas hidup kita lebih baik lagi ke depan. Baik. Dan biarlah hukum yang mengatur kehidupan kita bersama. Terima kasih Bapak. Baik, harapan kita semua. Pak Theo Litaai, tenaga ahli utama KSP, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu Pak Theo, Bang Dev, anggota Komisi 1 DPR. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu. Salam sehat sama. Terima kasih saudara. Pak Theo. Baik. Terima kasih Pak Theo sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Ya, dan demikianlah Dialog Indonesia Bicara edisi kali ini. Saya Ardianto Wijaya, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih banyak.